Halo, selamat pagi anak-anak ibu. Apa kabar pagi ini? Luar biasa sehat. Baik, terima kasih sudah tetap setia mengikuti pembelajaran daring dan luring dari ibu. Dan kepada orang tua kami juga kami ucapkan terima kasih tetap mendampingi anak-anak. Baik, pagi ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita di tema 8, subtema 2, pembelajaran 5 dan 6. Kenapa digabung? Karena kebetulan di pembelajaran 6 sedikit, jadi ibu rangkum jadi untuk satu hari. Namun sebelum kita memulai pembelajaran, seperti biasa kita harus berdoa terlebih dahulu agar kita diberikan kelancaran untuk melaksanakan pembelajaran kita hari ini dan pembelajaran kita itu bermanfaat untuk kita. Baik, berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Berikut akan ibu tampilkan pembelajaran kita hari ini melalui video pembelajaran. Silahkan simak baik-baik untuk mengerjakan lembar kerja kalian. Selamat menyaksikan dan selamat mendengarkan penjelasan dari ibu. Gerhana bulan. Gerhana itu adalah peristiwa tertutupnya benda langit oleh benda langit lainnya. Gerhana bulan terjadi ketika kedudukan matahari, bumi, dan bulan berada dalam satu garis lurus sehingga sinar matahari tidak sampai ke bulan karena terhalang oleh bumi. Dari gambar tadi, ada yang disebut dengan penumbra, yaitu bayangan kabur yang terjadi pada saat gerhana. Umbra, yaitu bayangan inti yang berada di bagian tengah dan sangat gelap pada saat terjadinya gerhana bulan. Gerhana bulan itu dibagi menjadi 3. Yang pertama, gerhana bulan total, yaitu terjadi ketika bulan secara keseluruhan berada di umbra. Kemudian gerhana bulan sebagian terjadi ketika sebagian bulan berada di penumbra dan sebagian lagi berada di umbra. Dan yang terakhir, gerhana bulan penumbra terjadi ketika bulan berada di penumbra. Bacalah teks halaman 86 buku tema 8, yaitu gerakan bulan. Maka kalian akan mendapatkan informasi mengenai gerakan bulan, diantaranya yaitu rotasi bulan, kemudian revolusi bulan mengelilingi bumi, kemudian revolusi bulan mengelilingi matahari. Nah, setelah selesai membaca teks tadi, nah ini adalah tugasmu sesuai dengan lembar kerja yang sudah ibu bagikan. Nah, berikut ini ada video animasi tentang terjadinya gerhana bulan. Selamat menyaksikan. Mau kemana? Aku lapar sekali, mau makan. Kau ini sangat rakus. Aku dapat makanan. Apa? Itu. Bulan tidak bisa dimakan. Di sana hanya ada pasir dan batu. Kau bohong. Bulan kan bulat seperti biskuit besar. Pasti enak dimakan. Nenek saja bilang anjing langit makan bulan. Dia bisa makan, aku pun bisa. Kenapa tidak? Aku segera kembali ya. Hei, kami kembali. Lihat apa yang terjadi pada bulan itu. Ada apa itu? Lubang hitamnya semakin besar. Gelap, jalan pun tidak kelihatan. Sudah, jangan takut. Ada aku di sini. Anjing kan tidak mungkin makan bulan. Tidak mungkin, itu tidak mungkin kan? Hei anjing, kau makan bulan ya? Jangan menuduh. Aku sendiri kaget kenapa bulan jadi begitu. Untung mataku tajam, jadi aku bisa turun dari gunung. Tapi ini gelap, mana mungkin bisa turun. Ayo pegang ekorku, aku akan bawa turun kalian. Boleh, hati-hati jalannya ya. Wah, itu bagus sekali. Kita melihat gerhana bulan. Apa? Gerhana bulan?
Apakah keadaan ini sama dengan perubahan bulan yang sering kita lihat? Sepertinya berbeda. Baiklah, kita cari kakek yuk. Nah, lihatlah baik-baik. Bumi berputar mengelilingi matahari, dan bulan berputar mengelilingi bumi. Bentuk bulan yang sering kita lihat di malam hari yang sering berubah-ubah disebut perubahan bentuk bulan. Bagian bulan yang disinari matahari itu kadang menghadap ke bumi, dan yang kita lihat adalah bulan purnama. Kadang berada di samping bumi yang kita menyebutnya bulan sabit atas dan bawah. Kadang dia bahkan membelakangi bumi. Itulah bulan baru yang tidak tampak. Semua itu bukan gerhana bulan. Jadi gerhana bulan itu apa? Bumi mengitari matahari dan sinar matahari menyinari bumi. Karena itulah pada saat bumi membelakangi matahari terdapat bayangan gelap. Dan saat bulan mengitari bumi sampai di bayangan gelap tersebut, dia pun tidak mendapat sinar dari matahari. Karena itulah kita tidak bisa melihat bulan. Saat inilah terjadi gerhana bulan. Kalau begitu gerhana bulan pasti terjadi saat bulan purnama. Berarti sebelum dan sesudah tanggal 16. Betul. Tanggal lain, bulan tidak akan masuk ke bayangan gelap bumi. Itu berarti setiap bulan mungkin terjadi gerhana bulan. Mungkin. Tapi karena jalur yang dilalui bulan dan yang dilalui bumi tidak sama, karena itulah bulan sering keluar dari bayangan gelap itu. Makanya tidak akan terjadi gerhana bulan. Hanya saat matahari, bumi, dan bulan berada di satu garis lurus atau mendekati satu garis lurus dan bulan memasuki bayangan gelap tersebut, maka saat itulah akan terjadi gerhana bulan. Lihat alat peraga kurang seru. Kalau bisa lihat ke langit, itu baru seru. Ucapan anjing benar. Kakek, bawalah kami ke sana. Baiklah, kakek akan mengajak kalian naik pesawat antariksa ke sana. Lihat, itu bayangan gelap bumi. Wah, bayangan gelap itu panjang dan besar. Warnanya tua dan muda. Betul. Bayangan gelap bumi ini terbagi atas bayangan dasar dan bayangan samping. Bayangan dasar tersebut tidak langsung menerima sinar matahari, dan bayangan samping menerima sebagian sinar matahari. Saat sebagian bulan memasuki bayangan dasar, maka akan terjadi gerhana bulan sebagian. Dan saat seluruh bulan masuk ke bayangan dasar, maka akan terjadi gerhana bulan penuh. Lihat, bulan segera memasuki bayangan gelap bumi. Iya, akan terjadi gerhana bulan. Anak-anak, kalian harus ingat, gerhana bulan terjadi saat bumi menghalangi matahari menyinari bulan. Aku lihat. Kek, seperti yang dikatakan nenek, bulan dimakan anjing langit. Itu kan salah ya, Kek? Kalian masih mencurigai aku makan bulan ya? Baik, tadi sudah kalian saksikan juga video animasi tentang terjadinya gerhana bulan. Bagaimana? Sudah paham kira-kira? Ibu harapkan semua paham ya. Baik, perhatikan gambar berikut ini. Ya, itu adalah gambar membuang sampah sembarangan. Kira-kira kalau kita membuang sampah sembarangan ada nggak dampaknya? Ada dampaknya besar sekali kepada kehidupan kita. Yang pertama, ketika kita membuang sampah sembarangan, maka dampak yang bisa timbul adalah yang pertama itu, maka aroma bau-bau yang tidak sedap akan tercium oleh hidung kita. Senang nggak kalau kita mencium yang bau tidak sedap? Pasti tidak ya. Jadi buanglah sampah pada tempatnya. Kemudian ada lagi penyebabnya yaitu banjir. Yang berikutnya timbulnya penyakit, segala macam penyakit, bisa penyakit kulit, gatal-gatal, ya, DBD. Kemudian ada lagi pencemaran sungai, ya. Jadi ibu harapkan kepada anak-anak ibu jangan ada yang membuang sampah sembarangan. Jagalah lingkunganmu, cintai lingkunganmu karena kebersihan itu adalah sebagian dari iman. Baik, demikian pembelajaran yang bisa Ibu sampaikan untuk pagi ini. Selamat menyelesaikan lembar kerja yang sudah Ibu berikan tadi. Sampai jumpa besok untuk pembelajaran berikutnya. Salam sehat untuk kita semua. Bye-bye.